Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi mungkin episode kali ini agak sedikit berbeda karena di episode kali ini saya ingin sharing ya sama teman-teman semua, sekaligus berterima kasih karena sudah menemani saya di YouTube selama setahun terakhir ya. Nah, di episode kali ini saya juga ingin cerita ya tentang visi saya, terus kemudian mimpi saya untuk channel ini ke depannya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman yang sudah dari awal ya ngikuti channel ini mungkin sudah tahu ya kalau misalnya channel ini tuh awalnya dibentuknya nggak karuan ya teman-teman ya, nggak fokus. Mungkin bahasa Jawanya itu adalah ngalor ngidul ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya pada awalnya itu berpikir ya cuma ingin mendokumentasikan hobi-hobi saya ya, ngerekam hobi-hobi saya ya. Hobi saya kan memang baca buku ya, kemudian analisa saham, kemudian main game, dan berharap orang bisa menikmati ya. Tapi pada keberjalanannya saya jadi tahu market saya itu ada di mana ya. Ya saya memutuskan kemudian untuk lebih fokus ke market saya ini, yaitu saham ya. Yang akhirnya saya putuskan untuk ngedrop konten game saya ya. Karena memang agak sedikit berbeda, dan tapi untuk konten buku saya akan pertahankan ya, meskipun saya mungkin nggak bisa buat banyak-banyak kontennya. 1 atau 2 konten dalam sebulan itu mungkin saya akan usahakan ya, karena memang awalnya saya ya buat YouTube ini itu karena buku teman-teman ya. Jadi saya tuh tiap baca buku itu merasa dapat sesuatu yang baru ya, dan itu saya pengen share sama teman-teman semua ya. Tapi pada saat itu saya mikirnya daripada saya ngetik reviewnya ya, daripada saya nulis di blog, mending saya buatkan videonya. Seperti itu. Dan saya juga nggak ingin ya channel ini cuma jadi tempat saya nyari duit misalnya ya. Saya lebih ingin channel ini untuk memberikan manfaat lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi konten buku akan saya pertahankan. Nah, untuk konten saham sendiri ya, ini sedikit unik teman-teman ya. Kenapa? Karena selama saya buat konten saham ya, ternyata saya malah mendapatkan banyak manfaat ya. Saya justru malah bisa melebarkan sayap, nambah ilmunya. Seperti itu. Mungkin benar kata orang zaman dulu ya, kalau kita mau dapat ilmu itu 20% belajar, 80% sisanya adalah mengajar ya. Jadi selama saya buat video sharing-sharing sama teman-teman semua, itu semua malah makin memperkaya diri saya dengan ilmu ya. Ya contohnya nih ya, saya jadi kepikiran ya buat buku ya, padahal sebelumnya itu nggak ada teman-teman ya, dan sekarang sedang on progress, itu ada di traktir.id saya. Kemudian saya sekarang sudah bergabung jadi tim trainer di Philips Sekuritas Medan juga ya. Dan mungkin akhir-akhir ini saya juga sudah buka sesi-sesi sharing dan sesi konsultasi lewat via Zoom juga ya. Dan yang mungkin yang paling unik ini ya, saya jadi tahu ya manfaat dari sosial media itu apa ya, seperti Instagram dan Telegram ya, terutama untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran saya ya. Karena saya sebenarnya teman-teman ya, orangnya itu sebenarnya ya nggak terlalu suka dengan sosial media ya. Kenapa? Karena saya berpikirnya sosial media itu lebih banyak distraksinya ya. Bahkan saya itu terakhir itu paling buat itu Facebook ya. Twitter tuh saya cuma daftar aja ya. Seperti itu. Nah mungkin bahkan saya herannya itu ya, kita kan disuguhi dengan kehidupan orang-orang ya, padahal kita harusnya fokus sama diri kita sendiri ya. Yang lucunya lagi mungkin kehidupan orang-orang yang disajikan, yang dilihat di Instagram itu fake ya, nggak real. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian yang mungkin project besar saya ke depannya itu, saya juga ingin buat sebuah startup ya, atau perusahaan ya. Nah, kenapa? Karena saya melihat sebuah permasalahan di dunia investasi yang sampai sekarang belum terselesaikan, dan potensi ke depannya lebih parah lagi masalahnya itu. Nah, apa itu? Ya gini teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita melihat data ya, data dari KSE ya, tiap tahun itu orang yang daftar saham itu makin banyak ya. Terlihat dari data SID ya. SID ini sudah mencerminkan investor retail ya. Nah, investor retail ini kan sekarang makin banyak. Kenapa? Karena ya memang makin mudah daftar saham ya. Seperti itu. Nah, ketika daftar saham makin mudah, orang itu jadi nggak berpikir 2 kali ketika nyemplung ya. Langsung nekat aja ya, nggak mau belajar dulu ya. Dan ini potensi untuk jadi makanan empuk para bandar ya. Kemudian makanan empuk para fake guru ya. Kemudian makanan empuk juga buat membership palsu. Ya, yang misalnya dia tuh sebenarnya tujuannya pom-pom ya. Dia beli di bawah, terus orang disuruh beli, sehingga akhirnya dia bisa jualan di atas. Seperti itu ya. Nah, ini menurut saya bisa lah jadi suatu alasan ya untuk saya mengembangkan startup saya ya. Nah, tapi saya nggak tahu endingnya bakal seperti apa, karena ini masih dalam tahap inisiasi banget. Saya masih dalam tahap ngumpulin tim. Itu sih. Nah, kemudian untuk channel ini sendiri, saya punya mimpi ya, agar channel ini bisa jadi channel saham fundamental yang paling baik ya. Oleh karena itu saya butuh bantuan teman-teman semua, terutama untuk nge-share channel ini ya. Mungkin kalau teman-teman sudah merasakan manfaatnya, bisa dibantu untuk di-share ke temannya, keluarganya tentang channel ini ya. Dan kemudian saya juga minta masukan ya teman-teman ya, untuk channel ini biar bisa berkembang lebih baik ke depannya. Nanti teman-teman tulis saja di kolom komentar. Saya pasti sangat senang ya dengan masukan teman-teman semua ya. Nah,
Kemudian saya mungkin ya teman-teman yang nggak bisa menjanjikan hal yang sifatnya gimmick di channel ini ya. Contohnya saya harus ya mungkin pakai jas, terus potongannya klimis ya, terus kemudian harus pamer mobil dulu atau pamer penghasilan miliaran dulu. Ya itu mungkin nggak akan bisa teman-teman ya dapatkan di sini ya. Ya bahkan mungkin saya harus bilang di posisi saat ini saya tuh sebenarnya hidupnya pas-pasan teman-teman ya. Dan saya nggak malu mengakui itu. Kenapa? Karena ya untuk investasi menghasilkan itu butuh waktu ya, takes time ya. Jadi nggak bisa instan. Ya saya nggak mau ngasih harapan-harapan palsu, itu nggak mau teman-teman ya. Kita harus ingat ya kalimat Warren Buffett ya. Kalau misalnya kita nggak bisa melahirkan anak cuma dalam waktu 1 bulan dengan menghamili 9 wanita ya, itu nggak mungkin. Jadi tetap meskipun kita menghamili 9 wanita ya tetap 9 bulan lahirnya. Itu semua butuh proses ya. Jadi itu yang saya imani ya, maksudnya saya yakini ya. Nah, oleh karena itu tapi ya saya yakin teman-teman ya, seiring berjalannya waktu ya, channel ini bisa membuktikan nama teman-teman semua kalau channel ini bakalan worth. Nah, mungkin itu aja video kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah pengucapan kalimat saya ya, dan saya berterima kasih buat teman-teman semua yang ngikuti video ini sampai akhir ya. Karena sebenarnya video ini mungkin manfaatnya nggak seberapa ya, karena saya cuma cerita mimpi-mimpi saya aja ya. Seperti itu, tapi ini penting bagi saya ya, karena saya perlu minta tolong sama teman-teman semua seperti itu. Oleh karena itu ya, karena itu harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.